panas sampai berbusa keteknya, tentu jauh lebih banyak pahalanya ibu daripada ini di sini. Ya, ya, Masya Allah. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah ada orang Islam matinya tidak beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Yang bisa membuat kita mati dalam keadaan tidak Islam, baru saja kita makan uang haram, hubbi aklil haram. Contoh aja ini ya, contoh, jangan marah. Ada sabung ayam didapat sama polisi, judi sembunyi-sembunyi, dikejar sama polisi. Kata polisi, jangan lari. Lari ini yang sabung ayam. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Perutnya besar. Ada juga polisi yang besar perutnya toh? Ada? Satpol PP. Ya kan? Kata polisi, jangan lari. Lari, ditembak peringatan ke atas. Tak, masih lari juga, tembak kedua kalinya. Masih lari juga, tembak ketiga kalinya. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Kakinya ditembak, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya kakinya aku tembak, kenapa kepalanya kena? Waktu dia tembak di jongkok. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia bagus, itu ada yang kawal kita ini sekarang ini. Ada Pak Wakapolres. Bapak Ibu tahu enggak kenapa kita bisa ceramah di tempat ini? Ada dua sebabnya. Satu, karena diizinkan polisi. Dua, karena mayoritas kita di atas 70% sudah vaksin. Maka saudaraku yang belum vaksin, segera vaksin. Ada yang bilang, Ustadz, kalau sudah vaksin ada di sini chip besi-besi. Saya sudah tes juga, saya tempel, melengket. Bukan karena vaksin, tapi karena banyak daki. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi. Ayo vaksin. Kalau ada yang mengatakan vaksin membunuh, mati sudah semua tentara polisi kita sama ASN. Mana ada tentara polisi ASN belum divaksin? Dasat Latif alhamdulillah sudah divaksin, sehat walafiat. Satu aja ada efeknya ini setelah vaksin. Saya semakin berani sama istri saya. Jadi kalau ada bapak-bapak yang takut sama istrinya, segera vaksin. Ada yang takut sama istrinya di sini? Ada? Dia bilang, mengamu Ustaz kalau ngarah, dia pecahkan piring. Kalau dia pecahkan piring 1 lusin, pecahkan 20 lusin. Dia pecahkan televisi, alhamdulillah dia tidak nonton layar-layar putus. Ibu tahu juga? Ini bahayanya ibu-ibu. Dia ngamuk Ustaz, biarkan ngamuk. Piring boleh dibeli, televisi boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Takbir. Nah itulah bapak-bapak yang takut sama istrinya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ayo vaksin. Jangan kau musuhi polisi. Ibu-ibu, oi, ibu kira enak kalau tidak ada polisi di Indonesia? Rumah dirampok, anak dibunuh, istri diperkosa, bapak cari siapa? Siapa? Polisi. Motor hilang, bapak cari siapa? Polisi. Maka jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Karena kalau meninggal pak polisi, siapa yang bungkus? Ulama. Waalaikumsalam. Kau pintar deh, panas kaki saya. Ini sebagai rasa ikut solidaritas, panas juga kan? Nah, ibu-ibu jangan musuhi polisi. Kita bisa nyaman tablik akbar seperti ini karena kita dapat perlindungan dari bapak-bapak polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, kau melanggar, kau tidak lihat rambu-rambu. Saya lihat pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu polisi film India. Wakalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Mereka yang terima duit pilkada.
tahu semua itu. Majelis taklim sekarang juga sudah pintar disogok. Gampang Pak, kami bisa, anggota kami majelis taklim 50 orang, tapi kami butuh baju seragam. Red. Hei, dengar ini. Kalian marah kalau anggota DPR korupsi, kalian marah kalau pejabatmu korupsi, tapi kalian minta disogok ketika pilkada. Orang datang sosialisasi apa kau bilang? Wane piro. Siap menerima serangan fajar. Coba kalau kalian cinta kepada rakyat Indonesia, kalian cinta kepada bangsamu, mulai hari ini berhenti terima uang politik. Termasuk mereka yang bisa mati dalam keadaan kafir. Siapa? Mereka yang jadi pegawai karena nyogok. Pegawai negeri nyogok. Adik-adik Satpol PP, tidak apa-apa kau pegawai honor daripada kau nyogok jadi pegawai. Satpol PP polisi setengah. Kan Satpol PP rata-rata kasihan polisi apa tuh pegawai honor. Adik-adik tahu lagunya pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, bersenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor itu. Siapa lagi yang bisa makan uang haram? Anggota DPR yang terpilih karena nyogok. Kau tepuk tangan baru kau terima. Bagaimana ceritanya? Coba kalau Kabupaten Solok Selatan ini yang di usia 18 tahunnya, kalau jadi pejabat tidak perlu tim sukses, kalau jadi anggota DPR tidak perlu nyogok, maka anak-anak kita yang merantau ke Jawa, merantau ke Sulawesi, merantau ke Malaysia menuntut ilmu, pulang dia menjadi manusia cerdas, dia jadi anggota DPR, dia jadi anggota pejabat, tidak perlu nyogok. Kenapa? Karena tidak ada uang politik. Akhirnya yang menjadi anggota DPR betul-betul orang yang cerdas, yang jadi pejabat betul-betul orang yang kompeten. Akhirnya apa? Usia 18 tahun kabupaten kita bisa sejahtera rakyatnya. Tapi kalau kawane piro siap menerima serangan fajar, yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Berapa? 10. Cacat dong. Kan ada kaki. 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Bapak-bapak, ada yang bisa catat air hujan? Kenapa? Kenapa? Biar banyak, kalau jatuh satu-satu bisa dihitung. Ini air hujan banyak, jatuhnya rame-rame dan laju, nggak bisa dihitung jumlahnya. Lalu Nabi bertanya ke malaikat ini, wahai malaikat Jibril, malaikat pencatat air hujan, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di gunung, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Satu aja yang tidak bisa aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di lapangan gedung olahraga Solok Selatan. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, yang kumpul itu mereka salawat sama-sama. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan buat mereka. Jadi kalau tidak bisa, ini perlu Bapak tahu. Orang masuk surga bukan tidak punya dosa. Orang masuk neraka bukan karena tidak punya dosa. Orang masuk neraka bukan karena banyak amalnya. Orang masuk surga bukan karena tidak punya dosa.
tapi ketika ditimbang amal kebaikannya dengan amal keburukannya, ternyata amal kebaikannya jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada dosanya, meskipun selisihnya cuma 1%. Maka ketika Bapak Ibu tidak bisa memperbanyak amal dengan sedekah, tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan haji, maka ayo perbanyak amal ketika kumpul seperti ini bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau dengar ini warga Solo Selatan, mana lebih kencang suaranya ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya? Bisa? Ibu bisa tanding? Oke, kita buktikan. Ibu, ayo, jangan mau kalah sama suami. Ikuti salawat saya, Ibu. Salatullah salam. Oke, Bu, yang di sana. Ala toha Rasulillah. Salamullah ala Yasin. Nilainya 8,3. Ini Pak, suara bukan keras. Ini yang disebut sahdu. Suara begini yang menggoda laki-laki. Apa judulnya? Layang-layang apa putus? Hah? Nah itu. Gara-gara kau goda suaminya orang. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana orang tidak tergoda? Lagi di mana? Di rumah aja Pak. Coba kalau kau tegas suaramu, jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Berhenti dua di telepon ini. Waalaikumsalam. Bagaimana ndak putus layanganmu? Ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak, ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, ayo, salawat bareng-bareng. Yuk, yuk. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Nilainya 8,5. Diam. Kita dengar ini yang sekarang di atas. Diam. Kita dengar ini pejabat-pejabat kita salawat. Ayo, Pak Polisi, Pak Tentara. Ayo, anggota DPR. Jangan mempermalukan pejabat. Ayo, sholat. Lobet. Ini mau poligami, Pak. Ayo semua, kita bareng-bareng semua yang di batas. Ayo, mari. Ayo kita cinta kepada Rasulullah dengan bersalawat. Yuk. Salatullah ala toh Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, dengan penuh kehormatan Bapak Bupati, Wakil Bupati beserta istri, Ketua DPRD beserta istri, Bapak Kapolres dan mewakili Dandim, cerdik pandai, Mama Nini. Orang Bugis bos. Apa lagi? Nini Mama, cerdik pandai. Itu. Kalau bicara Padang dengan Bugis, saya ingat filmnya Tenggelamnya Kapal Pandai, Zainuddin dan Hayati. Wah. Ibu bapak, dalam ulang tahun kali ini saya kasih hadiah. 18 tahun ulang tahun kabupaten kita. Percaya tidak ada orang dalam hidup ini tidak ada masalahnya. Apalagi kabupaten yang baru 18 tahun. Semua pasti ada masalah. Masalah kita macam-macam. Contoh paling sederhana, Bapak pikir istri cantik bukan masalah? Istri cantik digoda orang, masalah. Apalagi kalau suaminya jelek, tambah masalah. Berarti bagus kalau jelek istri dihina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Pergi pengantin duluan aja dek, nanti saya nyusul. Sudah sampai istrinya, mana kau bang? Nggak jadi, saya menceret.
Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah, berarti bagus kalau banyak istri. Masalah, ada istri masalah, tidak ada istri masalah. Apa masalah kita waktu kuliah? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Tidak, mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Selesai kepala dinas, muncul masalah baru, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai, mau lagi jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Baru 9 bulan sudah mikir 2 periode. Nah, sudah 2 periode, selesai masalahnya, mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur, selesai masalahnya, ditangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Polisi ada masalahnya. Ustadz ada masalahnya. Anggota DPR ada masalahnya. Apa masalahnya? Bayar janjimu, bos. Jangan bagi-bagi nama, kartu nama ketika pilkada. Bagi-bagi, ada masalah. Kau telepon saya, ini kartu nama saya. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada begitu? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Beleng-beleng. Tapi yang hadir di sini bukan, yang hadir di sini orang baik-baik, ya. Ustadz, Bapak pikir tidak ada masalah? Ustadz ada masalah. Apa masalah saya sekarang? Semenjak saya viral Pak Bupati, masalah saya banyak janda yang curhat. Ustadz, baru meninggal suami saya, tolong bantu saya Ustadz. Berikanlah saya doa-doa penenang hati. Saya kasihlah doa-doa penenang hati. Lama-lama dia bilang, Ustadz tolong saya, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya khotib. Semua orang punya masalah. Ayo, waktu mau menikah apa masalahnya? Saya diterima enggak mertua saya? Sudah diterima, selesai masalahnya. Cocok enggak hari pernikahan? Sudah cocok pernikahan, ada enggak gedung? Sudah gedung, sudah akad nikah. Sudah akad nikah, selesai masalahnya. Mau lagi punya anak. Sudah punya anak, masalahnya apa lagi? Mau 2 pasang, 1 laki 1 perempuan. Sudah 2 pasang, selesai masalahnya. Tidak, mau lagi istri baru. Kenapa ibu marah kalau cerita istri baru? Ini laki-laki tergantung istri. Kalau istrinya baik, suaminya aman. Bagaimana suamimu tidak tergoda? Tidak pernah bikin kopi. Mana buktinya perempuan sekarang malas bikin kopi? Lihat warung kopi yang ada di kota Solo Selatan ini. Pagi-pagi penuh warung kopi. Tidak ada yang dibikinkan kopi sama istrinya. Bagaimana di warung kopi sopan yang melayani? Assalamualaikum Pak. Mau minum kopi? Iya. Pakai gula? Iya. Yang pakai rendah kalori atau tidak? Sudah dikasih. 2 jari, 2 tangan ngasihnya. Sampai di rumah istri, goblok memang ini. Ya. Nah, apa rahasianya? Ketika kita punya masalah, masalah rumah tangga, masalah kenaikan pangkat, masalah pekerjaan, semua kita ada masalah. Jangankan manusia biasa, para nabi saja ada masalahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masalah beliau bukan pernah berkali-kali perang. Beliau dalam rumah tangga pernah Aisyah difitnah selingkuh. Dalam struktur ekonomi beliau pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Akhirnya Hasan Husain pucat kelaparan. Itu Nabi, apalagi kita. Maka Allah sampaikan, wahai masyarakat Solo Selatan, ketika ada masalahmu, Allah tidak minta kau sarjana dulu, kau jadi bupati dulu, kau jadi konglomerat dulu. Tidak, Allah cuma minta 2 sebagai orang Islam, yaitu ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Ini sekarang baru 9 bulan. Banyak janji ketika pilkada kemarin. Baru 9 bulan belum dilaksanakan sudah ngamuk-ngamuk. Sabar bos. Benar. Bapak tahu enggak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah 20 tahun baru ada Fathul Makkah. 20 tahun. Dan yang ditemani siapa? Yang ditemani para sahabat pilihan. Pak Bupati yang ditemani siapa? Ya paling kepala dinas yang malas. Ditemani sama kontraktor.
pemborong, yang belum tentu ikhlas. Ini 9 bulan ini Pak, masa labil Pak Bupati. Semua yang membantu kemarin minta jatah. Iya toh? Ada pemborong di sini? Ada? Bapak-bapak pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Jadi penghuni surga sama penghuni neraka SMS-an. Dia bilang penghuni neraka, bagaimana kabarmu di situ Mas Bro? Wah, nyaman di sini. 1 laki-laki 7 bidadari. Baru dibayangkan sudah muncul. Kamu bagaimana kabarmu di neraka? Tidak enak, menderita terus, dibelender terus kita. Kata penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Boleh. Tapi penghuni surga bilang, bagaimana caranya? Penghuni neraka kan kreatif. Gampang Mas Bro, kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Setuju? Setuju. Kita ketemu di tengah ya? Oke, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua, selesai 70%. Hari ketiga, tuntas, efektif, efisien, selesai. Jembatan dari surga belum mulai-mulai. Diintiplah sama dari neraka. Dia teriak, woi Mas, kenapa belum mulai kontraktor? Kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami ini sudah sampai di tengah. Kata kita kan sejanji, sampai kita di tengah, kami sudah sampai. Berteriak dari dalam surga, bagaimana kami mau mulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia ada semua di situ. Bukan di Solok Selatan. Tiba-tiba kawan saya anggota DPR bilang, itu kan kontraktor Ustaz. Oh, senang dia anggota DPR tidak kena. Langsung saya bilang, kau juga pernah dengar anggota DPR di akhirat? Pernah dengar ceritanya Bu? Masuklah penghafal surga dalam surga. Penghafal Quran masuk dalam surga. Begitu sampai dalam surga dilihat, kenapa banyak anggota dewan dalam surga? Di negara saya banyak ditangkap korupsi. Dia protes sama malaikat, wahai malaikat penjaga surga, kenapa banyak anggota dewan di sini? Di negara saya banyak ditangkap OTT korupsi. Kata malaikat, jangan ribut, ini cuma reses, sebentar lagi dia pulang. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Alhamdulillah. Rumus pertama, sabar. Istri suka ngomel, sabar. Istri suka ngamuk, sabar. Istri malas masak, sabar. Karena biar kau jelaskan ke dia tidak masuk akalnya. Lebih baik diam. Kalau perlu makan obat tidur. Ini perempuan kalau sudah ngomel, dijelaskan 1 muncul 2, dijelaskan 2 muncul 3. Dan para istri ini ahli sejarah Pak. Kesalahan kita yang sudah 5 tahun lalu dia ulang lagi itu. Nah ini muka-mukanya ini. Maka daripada kalian mendongkol, daripada kalian bertengkar sakit hati, mending sabar. Sabar aja. Jadi kalau istri kita ngamuk Pak, bagaimana cara sabarnya? Langsung peluk. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, tenang perasaannya. Kalau ibu juga marah-marah, jangan ngomel. Lebih baik juga lah balas dengan lagu. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Nah, salah-salah suami, marah-marah suamimu, peluk juga. Baru kau menyanyi dari belakang. Insaflah wahai manusia. Senang, itu lagu-lagu zaman dulu. Jadi kalau begini, insya Allah aman rumah tanggamu. Yang saya heran banyak diantara kalian, banyak diantara jamaah curhat, bertengkar suami istri. Hampir tiap minggu bertengkar curhat-curhat, bertengkar, hamil lagi.
menghadapi masalah rumah tangga, sabar. Jadi kalau ada berpikir, saya anggota dewan, saya setengah mati cari nafkah, saya cicil rumah, saya cicil mobil, dia marah-marah sama saya, siapa kau perempuan? Itu setan. Setan yang ngomong. Maka begitu istri ngomel, tidak usah layani. Karena kalau dilayani, tidak ada gunanya, tidak masuk akalnya. Apalagi kalau dia bilang pokoknya, sudah diam saja. Cuma ibu juga, kalau suami sudah mengalah, berhenti kau. Mana tanda-tandanya suami sudah mengalah? Kalau dia sudah diam, ambil selimut, berhenti kamu. Yang ketawa saya serius. Bagaimana tidak banyak terjadi layang-layang apa? Masya Allah, warga Solo Selatan tahu juga. Banyak juga yang selingkuh di sini ya. Ada yang protes sama saya, Ustadz, lebih banyak laki-laki selingkuh dari perempuan. Saya bilang, sadar kok ibu, sama aja jumlahnya. Masa si Ustadz iya, masa laki-laki selingkuh sama laki-laki? Ya. Maka rumus pertama, Kepala dinas yang kemarin tidak mendukung Pak Bupati, tiba-tiba tergeser, sabar bos, kasih lagi gerbongnya orang. Ya syukur kok sudah jadi kepala dinas, sekarang jadi staf ahli, ya ahli yang tidak ada stafnya. Ya sabar, itulah namanya romantika hidup. Masa orang yang setengah mati dukung, kau masih di situ padahal kau lawannya, ya wajar, namanya etika pemerintahan, kasih lagi jalan. Apa boleh buat, namanya orang Bugis bilang salah picca. Apa boleh buat? Tapi kalau Pak Bupati bijaksana, dia bilang, saya kopasan dulu, saya pelajari kau ya. 1 tahun saya kasih kau waktu. Kalau baik kerjamu, oke. Nah, kau juga yang sudah dukung saya, sabar-sabar sedikit ya. Sabar, nanti ada resapel. Sabar, memang begini ya namanya hidup. Nah, anak buah dimarah-marahi sama komandan, Kapolres marah-marah. Ya sabar, nggak mungkin kamu yang sebagai Satpol PP marah-marah sama Kapolsek. Nggak mungkin, ya sabar aja. Inilah hidup, sabar. Maka demi Allah, rumus paling nyaman menghadapi masalah, sabar. Tidak ada orang suka kena musibah seperti ini, ada wabah. Tapi Allah kasih kita, ya sabar. Bagaimana wujud sabarnya? Pakai masker. Bagaimana wujud sabarnya? Hidup prokes. Bagaimana wujud sabarnya? Yang paling konkret, vaksin. Ada bilang, Ustadz sudah vaksin dia gini saya. Hoax. Jelas. 2, resep yang kedua menghadapi masalah, sholat. Ustadz, kenapa rumah tanggaku tidak bisa bahagia? Kau tidak sholat? Saya sholat Ustadz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Barusan kita duhur, kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz. Betul kau sholat tapi main-main. Kenapa main-main? Itu sholat kau pakai main futsal bajumu, kau pakai tidur, kau pakai ke toilet, kau pakai ke pasar, kau pakai mencuci, kau pakai lagi sholat. Ibu saya tanya, mau ketemu bupati pakai daster enggak? Nah, kan ada ibu yang tanya saya, Ustadz, boleh enggak sholat pakai daster tidak pakai BH? Saya bilang, kenapa ibu? Dia bilang, panas Ustadz. Boleh, tapi ibu boleh enggak ketemu bupati pakai daster enggak pakai BH? Mohon maaf Pak Bupati, dia usir kau istrinya. Iya, ada etikanya. Bapak benar sholat, tapi selama ini sholatnya main-main. Kenapa main-main? Sholatnya main-main. Allah, tidak semangat. Udah takbir kayak orang tidak makan 3 hari. Iya. Ada yang kayak ditiup angin. Ada juga takbir Allah. Kau ketawa karena kau membayangkan diri sendiri kan? Maka begitu ada masalah dalam hidup ini, anak kita tidak mau mendengar, dagang kita selalu rugi,
Pekerjaan kita tidak pernah sesuai yang kita mau, koreksi sholatnya. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang tidak sholat, orang yang baik sholatnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya mereka yang baik sholatnya. Tidak mungkin. Tuhan apa yang menghukum orang yang baik sholatnya? Maka yang jadi masalah, mari koreksi sholat. Kapan orang Islam banyak tidak sholat? Satu, ibu-ibu kalau ada pengantin. Iya toh? Pakai jilbab sakaratil maut. 3 lapis, kuning, coklat, biru. Dia kasih miring lah sedikit. Ada talinya dia ikat di lehernya. 13 penculnya, 14 jepitannya. Ada kayak pohon-pohon di belakang. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalan sama suaminya pelan-pelan, Pak. Beleng-beleng. Tiba kata suaminya, kau pergi sholat duhur. Ini sudah mau asar, saya jualkan kau sawah kemarin, kau pergi umroh. Kau pergi sholat. Dia bilang istrinya, sadar kok Pak. Saya sadar ini saya suruh kau sholat. Sadar kok Pak. Saya sadar. Kau ndak lihat ini kondekku. Kau ndak lihat ini jilbabku 2 jam dipakai. Maka ibu-ibu, hati-hati yang suka pakai jilbab seperti itu. Kapan lagi ibu-ibu banyak dah sholat? Ketika selesai haid. 5 hari dapat jatah gratis. Dia tambah bonus 2. Dia bilang suaminya, kenapa belum pergi sholat? Biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari kau belum sholat. Orang belum bersih. Kata suaminya, kok bohong? Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, bohongnya apa bohong? Saya kasih lihat. Ketawa kata kau semua begitu toh? Ayo. Kapan lagi orang Islam banyak tidak sholat? Nih kita bapak-bapak kalau ada sepak bola. Sayang kemarin kalah timnas. Ayo. Main bola mulai piala jam 4 subuh. Karena seri perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Masih seri juga adu penalti. Begitu adu penalti azan subuh. Bapak pilih mana? Hah? Pergi sholat ketinggalan gol. Tinggal nonton gol lewat waktu sholat. Akhirnya apa? Dia jamak nonton sambil sholat. Diambil sadayana nonton dulu. Sholat depan televisi. Allah tidak melarang kita nonton bola. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan gara-gara nonton sehingga kita tidak sholat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nih saya kasih contoh. Bagaimana hidup kita mau baik? Kalau kita tinggalkan Allah tidak mungkin hidup kita baik. Saya kasih contoh Pak Bupati. Pak Bupati ada ajudan. Iya kan Pak? Kalau Pak Bupati panggil ajudan, bagaimana sikapnya ajudannya? Ajudan, itu ajudan biar dia lagi baring-baring, merokok langsung lompat. Siapa perintah Pak? Itu andai ada kacang di sini dia telan bulat. Iya toh? Mana ada ajudan dipanggil? Ajudan, tunggu dulu Pak. Ajudan, Bapak dah lihat saya sibuk. Oh, dimutasi kau bos. Padahal bupati ada masa habis jabatannya. Begitu takutnya manusia sama bupatinya. Ini ada Wakapolres. Coba ini Wakapolres panggil ini sama polisi. Biar dia lagi. Wah, siapa? Iya toh? Tapi kenapa ketika Allah yang panggil kalian? Hayya 'alas shalah. Hei, dah saat sini kau sholat. Apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Pantas ketika Kabupaten Solo rapat anggota DPR-nya, rapat kepala dinasnya, azan memanggil Bapak masih tidak meninggalkan. Bapak masih tinggal di situ dan tidak meninggalkan dan menuju ke masjid atau sholat. Wajar, 18 tahun Kabupaten Solo masyarakatnya masih banyak yang ngutang dan kredit. Benar? Tidak mungkin Allah sengsarakan kalau kita baik sholat. Ustadz, saya bagaimana mau sholat Ustadz? Saya sakit. Allah maha bijaksana. Saya tidak bisa kena air Ustadz. Tayamum. Saya tidak bisa berdiri Ustadz. Duduk. Saya di atas pesawat Ustadz. Ya duduk. Menghadap kemana? Menghadap mana saja. Saya di atas bus Ustadz. Buru-buru kena kejar acara. Ya sudah, Bapak sholat di atas bus. Tidak bisa kena air, tidak ada air, tayamum. Letakkan telapak tangan di dinding, usap wajah, letakkan lagi, usap lagi sampai 3 kali. Letakkan lagi telapak tangan di sadel mobil, lalu usap kanan, usap kiri, selesai. Tidak bisa duduk Ustaz, Allah kasih silahkan kau baring.
Misalnya lagi sana kiblat, sudah baring, anggap ini kepala, Allahu Akbar, tangan masih bergerak. Saya tidak bisa baring Ustaz. Salat pakai isyarat namanya. Mana namanya salat pakai isyarat? Tinggal matanya yang goyang-goyang. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tangan sudah tidak bergerak. Masih juga tidak bisa Ustaz. Allah kasih lagi keringanan, salat dalam hati. Mana disebut salat dalam hati? Seluruh bacaan salat dari takbir sampai salam dibaca dalam hati. Tidak ada lagi komat kamit. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Selesai. Saya tidak bisa salat dalam hati Ustaz. Gampang. Ambil kain putih, bungkus, bawa di kubur. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Ustaz, ada tetangga saya toh tidak pernah sholat Ustaz. Sholatnya cuma hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Khatib khutbah dia tidur, tapi rumahnya mewah Ustaz. Proyeknya jalan, mobilnya banyak, tidak pernah sholat Ustaz. Hati-hati, itu yang disebut istidraj. Bapak memang lihat rumahnya mewah, tapi apa yang Bapak tidak tahu? Istrinya selingkuh, suaminya membalas. Apa yang ibu tidak tahu? Anaknya gadis, keluar malam, subuh baru pulang, loncat pagar. 3 anaknya, 1 hamil dibawa nikah, 1 narkoba pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari dibawa bandar. Duitnya banyak. Apalagi yang Bapak Ibu tidak tahu, memang duitnya banyak, tapi tidak ada yang bisa dia makan. Dilarang makan daging, dilarang makan nasi, dilarang makan ikan, dilarang makan garam, dilarang makan gula. Apa aja bisa dia makan? Ubi rebus. Duitnya 10 miliar hanya bisa makan ubi rebus. Begitu dia ke dokter, apa kata dokter? Pak Haji, selama Bapak aktif tidak pernah kena sinar matahari. Mulai besok Bapak jalan-jalan di komplek Bapak jam 8 sampai jam 10. Jangan pakai baju Pak Haji ya, supaya kena matahari langsung. Pakai celana pendek saja Pak Haji, supaya dadanya paha-pahanya juga kena sinar matahari. Apalagi jangan pakai sendal. Tidak ada pakai sendal. Maka jalanlah dia dari jam 8 sampai jam 10 keliling komplek, tidak pakai baju, tidak pakai sendal, jalan. Apa bedanya sama gembel? Itu yang Bapak tidak tahu. Ada orang Ustaz, sholatnya baik, rumahnya sederhana, tapi dia bahagia. Anaknya menjadi anak-anak yang terhormat. Kenapa? Karena dia baik sholatnya. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, tahun ulang tahun Kabupaten Solo ini, mari galakkan sholat. Alhamdulillah kalau bisa pemerintah mempelopori sholat berjamaah. Saya dengar di kampung ini dan saya lihat alhamdulillah masjid ramai, terutama kalau subuh. Di mana-mana si Solo Selatan ini sholat berjamaah subuh penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Ya toh? Ya. Kenapa orang malas ke masjid salat jamaah? 1, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Bupati umumkan, siapa yang datang salat jamaah subuh diberikan pulsa 100.000, beras 5 kilo. Jam 4 subuh, jam 2 sudah penuh masjid. Kenapa lagi orang malas ke masjid? 2, karena dia tidak lihat pahalanya dan dia tidak tahu pahalanya. Padahal berjamaah itu kata Nabi, kalau dia wudhu dulu baru ke masjid, melangkah kaki kanan 1 pahala, melangkah kaki kiri gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumah Bapak dari masjid 300 meter, PP 600 meter. Berapa langkah, berapa pahala Bapak dapat, berapa dosa yang digugurkan. Langkah kaki kanan 1 pahala, langkah kaki kiri gugur dosa kecilnya. Apalagi kalau Bapak jalan begini. Ya. Apalagi pahala berjamaah, seluruh materi yang Bapak lewati, tegel, pagar, aspal, dinding, pohon, semua jadi saksi. Dia akan berkata, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya. Dia datang sholat berjamaah subuh tanggal 7 Januari. Itulah sebabnya Nabi menganjurkan ketika kita sholat jamaah, sholat sunnah di masjid, 2 rakaat pindah, 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Semakin banyak saksi yang akan mempersaksikan kita di akhirat kelak. Apalagi
lagi keutamaan salat jamaah, lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali salat jamaah di masjid, 27 kali salat di rumah baru sama pahalanya. Apalagi keutamaan salat berjamaah di masjid, insya Allah di masjid lebih khusyuk. Coba bayangkan ibu sholat kalau di masjid. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berdoa bersama, selesai doa keluar, enak perasaan, seolah sholat kita langsung diterima. Coba kalau sholat di rumah, ini sudah 2 rakaat atau 3 ya? Sudah tahiyat atau belum? Ya, maka hidupkan sholat jamaah. Apalagi yang membuat orang malas berjamaah ke masjid. Yang ketiga, manajemen masjid tidak bagus. Saya berharap dan kita semua berharap mudah-mudahan bupati terpilih memperhatikan manajemen masjid di kabupaten ini. Kalau manajemen masjid di kabupaten ini diperhatikan, Bapak anda usah kampanye untuk periode kedua, insya Allah terpilih lagi. Mana disebut manajemen masjid tidak manajemen masjid yang baik? Sekarang masjid tidak usah banyak-banyak, besar-besar, tidak perlu luas-luas. Kenapa anda juga penuh? Ada masjid saya bangun Pak, kecil, karpetnya empuk, imamnya penghafal Quran, muadzinnya kita gaji tiap bulan, pembersihnya digaji sebagai cleaning service. Coba penceramanya belum ceramah sudah dikasih honor dan judulnya. Sound systemnya bagus, sehingga apa orang datang rame-rame ke masjid karena nyaman. Ini gimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun. Nah muda pasti jengkel. Itu lagi yang ngasan orang tua. Dia lagi. Kemudian apa lagi? Karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, tai cicak kita dapat. Apalagi kita dapat manajemen masjid yang tidak bagus. Apa? Sound sistemnya tidak baik. Begitu kita takbir Allahu Akbar langsung storing. Oh, kita perbaiki. Sudah takbir terpaksa kita tahan sampai salam. Apalagi yang membuat masalah, penceramanya kadangkala dari salam pertama sampai terakhir neraka aja terus dicerita. Oh dibakar, dibanting, ditusuk pantatmu, digunting, ditusuk ini. Kata anak muda, tidak usah ke masjid bikin takut-takut. Ada juga penceramah begitu, kayak dia aja panitia hari kiamat. Apalagi imam. Kadangkala imam membalik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan sholatmu. Ini jadi imam dia balik Pak. Kalau dia sendiri kul-kul aja dia baca. Begitu jadi imam mulai mau niat saja lama betul. Aku tinggal angkat itu bos. Ada juga imam begitu. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal, ringkaskan bacaanmu. Kenapa disuruh ringkas? Karena di belakang masing-masing beda. Ada orang tua barangkali yang rematik, tidak bisa lama berdiri. Naik lagi kepalanya, belum selesai. Angkat jatuh lagi kepalanya, belum selesai. Naik lagi. Ada barangkali cowok, anak muda yang mau sekali kentut. Ada juga barangkali bapak-bapak yang pakai sepatu baru, lupa simpan baik-baik. Hilang sudah sepatu saya, hilang sudah. Ada barangkali ibu-ibu masak di rumah, lupa matikan kompor gasnya. Itulah sebabnya kata Nabi, ringkaskan bacaan sholatmu. Yang kedua kata Nabi, adalah baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Tujuannya satu, supaya kalau salah imam ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam membaca wadduha, salah imam, kita semua bisa bantu. Tapi begitu Pak Imam membaca surah Al-Anfal, ayat 10 sampai 82, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, kita mau ruku, belum selesai Pak Imam, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding masjid. Keadaan keuangan masjid Nurul Yakin, saldo kas pengeluaran, belum selesai kalender lagi dibaca. Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Kabupaten Colok Selatan, belum selesai bajunya lagi orang di depan kita baca, calon DPR RI Partai Golkar. Iya toh, siapa salah? Imam. Makanya hati-hati milih imam.
Alhamdulillah, baru kita milih imam yang baru 9 bulan. Maka imam yang baik, perhatikan jamaahnya. Imam yang baik bukan lagi melihat tim sukses. Oh, ini kemarin tim sukses saya. Enggak. Imam yang baik, dia perhatikan semua jamaahnya Solo Selatan. Mau apa agamanya, mau apa sukunya, mau apa partainya, mau apa organisasinya, mereka semua jamaah kita. Iya toh? Luar biasa Pak Bupati. 2 kali bertarung baru bisa menang. Maka Pak Bupati, saya berwasiat, karena Bapak berdarah-darah mendapat Bupati ini, rugi Bapak kalau tidak memudahkan jabatan Bapak masuk surga. Kok bisa Pak? Coba Pak, coba Pak. Saya ceramah, ayo salat jamaah, ayo salat jamaah. Belum tentu ada yang ikut 10 orang. Tapi kalau Pak Bupati salat jamaah di masjid, kantor Bupati, begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pak Bupati bilang, mana nih kepala dinas PU? Tidak pernah muncul. Langsung ajudan telepon Pak Kadis, dicari kau Bupati, tidak pernah salat jamaah. Besok Pak belum azan sudah ada di masjid. Itulah hebatnya kekuasaan. Maka keliru kalau Bapak 3 kali maju pilkada, lalu membuat Bapak tidak gampang masuk surga. Soal uang yang dikeluarkan kemarin, niatkan saja sedekah. Gak ketahu karena kau semua yang dapat. Ini biru. Enggak toh, enggak ya. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Maka imam yang baik, dia tahu aspirasi rakyat. Tapi ingat juga, bukan cuma imam yang diajarkan, menjadi makmum juga ada aturannya. Kalau imam salah, tidak boleh kau makmum katakan, "Woi Pak Imam, salah kau." Tidak. Begitu imam mestinya ruku, dia sujud, tidak ditarik. Pak Imam salah. Tidak. Tapi bagaimana caranya? Subhanallah. Memuji Allah. Siapa yang menegur imam dengan subhanallah? Bukan yang jamaah paling belakang, bukan yang paling sudut kanan, bukan yang sudut kiri. Siapa? Belakangnya imam. Siapa dia? DPR dulu. Maka DPR jangan diam, datang duduk. Setuju. Enaknya kita kabupaten kita, bapaknya bupati, anaknya ketua DPR. Nyaman, aku tegur-tegur aja kita, Pak. Salah Pak. Kan kalau Pak Bupati ditegur sama anggota Dewan Gerindra misalnya, kan tersinggung. Saya Golkar, Gerindra yang tegur. Kalau anaknya yang ingatkan, Pak, saya sayang sama Bapak. Nanti Bapak salah, saya jadi malu. Kalau Bapak salah, wakil bupati yang naik, Pak. Iya toh? Iya. Nah, ini makmum ini sapnya DPR. Tidak boleh semua. Sudah ditegur masih tidak mau, maka imam baru dilengsirkan. Ditegur dulu, subhanallah. Bukan dikatakan, "Hei Pak Imam salah," tapi Allah kita puji. Maha suci Allah. Kan ketika kita jamaah juga tidak boleh mengganggu orang lain. Mana? Coba adab salat jamaah itu kalau ke masjid salat subuh terutama, Nabi menganjurkan sikat gigi dulu. Apalagi kalau tadi malam makan jengkol. Sikat gigi dulu. Untuk apa sikat gigi itu? Apakah untuk Allah? Tidak. Untuk apa? Adab berjamaah supaya bau mulutmu tidak ganggu orang di sampingmu. Sampai-sampai pun dalam sholat jamaah tidak boleh kita merasa sok alim sendiri. Ada yang datang ke masjid merasa paling alim, akhirnya takbirnya mengganggu orang di sampingnya. Oh, santai bos. Dia baca Al-Fatihah kayak dia gigit telinga kita. Adab berjamaah Anda boleh kau ganggu orang samping. Coba lihat lagi ada tuh, kalau kita lagi sholat, ada kan itu bapak biasa dapat toh. Allah, sepindah kaki. Saya kasih pindah kaki, dia kasih pindah lagi. Saya kasih pindah lagi kaki, dia kasih pindah lagi. Akhirnya seinjak begini. Saya tanya, "Dek, kenapa ku kejar kakiku?" Itu supaya sap rapat Ustaz. Dek, kalau mau sap rapat, bukan jari-jari kaki yang dirapatkan. Apa, Pak?
Kalau bahumu rapat, pasti sapmu rapat. Tapi kalau jari-jari kakimu rapat, bisa jadi jari-jari rapat, sapmu renggang. Iya kan? Maka imam ada aturannya, makmum juga ada aturannya. Ada juga yang tidak mau baca doa bareng, tidak mau zikir bareng-bareng ketika sholat, karena dia katakan tidak pernah diajarkan Nabi. Silahkan, tapi jangan kau ganggu orang yang zikir setelah sholat. Itu adab. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena matahari sudah muncul, sudah waktu kita sudah terbatas lagi. Ini aja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Terus. Oh, kira saya tukang parkir. Terus. Ustaz sini, bos. Satu lagi. Wasiat. Setelah kita sholat, sabar. Yang ketiga, jaga persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Biasanya orang bercerai-berai gara-gara apa? Satu, sombong gara-gara ilmu. Jangan sombong gara-gara ilmu. Dua, mulai bercerai-berai gara-gara sombong gara-gara apa? Jabatan. Pak Bupati 5 tahun saja jatahnya. Alhamdulillah bisa 2 periode. Terpilih lagi, alhamdulillah. Anggota DPR jangan sombong, 5 tahun saja. Terpilih lagi, alhamdulillah. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Pak Sekda, asisten, jangan sombong. Bapak bisa jadi asisten dan Sekda ke asisten kepala dinas. Kenapa? Karena Pak Bupati senang. Biar Pak Bupati senang, kalau istri beliau tidak senang, gak jalan urusannya. Iya kan? Maka jangan sombong. Ustadz, jangan sombong. Dasat Latif, jangan sombong. Saya bisa sampai di sini bukan karena saya hebat, tapi karena apa? Karena ada yang nonton saya. Bayangkan kalau saya ceramah di sini 2 jam mengapi-api, menggebu-gebu, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Bupati, sudah lama sakit itu, Ustaz. Maka untuk merajut persaudaraan di antara kita, hilangkan sombong. Kata Nabi, kata Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Umat Islam ini bersaudara. Bahkan Nabi mengilustrasikan warga Solok Selatan ini ibarat badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Ada anak muda lagi jalan tengah malam, tahan tuh kakinya, duk. Kaki tahan tuh, otomatis seluruh tubuh merasakan terlibat. Pertama yang ikut terlibat mulut. Yang kedua, mata ikut terlibat, dia cari mana yang luka. Yang ketiga, mulut ikut meniup. Yang keempat, tangan mengusap. Kerjasama. Kaki tahan tuh, seluruh tangan ikut bekerja. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kau, jalan lagi. Begitu mestinya kita di Solok Selatan. Ada jadi tangan, ada jadi kaki, ada jadi mulut, ada jadi telinga, ada jadi mata. Berbeda fungsi, berbeda tempat, satu tujuan, mengangkat citra dan martabat Kabupaten Solok Selatan. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, kita langsung berdoa bersama. Mohon izin Ustaz langsung pimpin. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan kepada sesepuh-sesepuh Kabupaten Solok Selatan. Mereka yang berikhtiar mempergunakan segala harta, upaya, daya dan pikirannya untuk memekarkan kabupaten ini. Kita kirimkan suratul Fatihah ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang memberi hidayah. Berikan hidayah kepada pengusaha-pengusaha kami.
penguasa-penguasa kami, politisi-politisi kami, rakyat Kabupaten Solok Selatan ini. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah, terutama kepada pemimpin-pemimpin kami. Tunjukkan yang hak kepada mereka adalah hak, dan berikan kesanggupan kepada mereka untuk melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan kepada pemimpin kami untuk mampu memerangi kebatilan itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Zat yang maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan dari Bupati kepada Ustadz. Mohon izin Ustadz. Kita undang Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua DPRD. Mohon izin Ustadz, kita di sebelah sini. Pertama akan diserahkan oleh Bupati, disaksikan oleh Wakil Bupati dan Ketua DPRD. Selanjutnya dari Wakil Bupati juga disaksikan oleh Bupati dan Ketua DPRD. Mohon izin setelah ini dilanjutkan dengan foto bersama. Kita undang pimpinan DPRD Forkopimda untuk dapat foto bersama didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK, juga Ketua GOW dan istri Ketua DPRD beserta instansi vertikal Kepala PD untuk kita foto bersama. Didampingi oleh Ibu, kami undang Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua GOW dan Ketua Iki ya. Siap, kamera semua. 1, 2, 3. Boleh kita kepalkan tangannya? Oke, 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kami silakan kembali ke tempat. Dan setelah ini kita akan saksikan bersama-sama penyerahan hadiah bonus kepada pemenang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional Provinsi Sumatera Barat ke-39 kepada Polri dan Korea terbaik Solok Selatan. Langsung saja kita undang kepada Kairunas cabang kaligrafi peringkat 1 dapatkan hadiah 25 juta rupiah dan umroh senilai 30 juta rupiah. Rudi Hartono juara 2 tafsir bahasa Arab. Mutia Rahmi juara 3 Qiraat Mujawad Dewasa Putri. Rival Maiputra harapan 2 Tartil Umum Putra. Dan Android Mustafa harapan 3 Qiraat Muratal Remaja Putra. Hadiah langsung akan diserahkan oleh Bapak Bupati untuk Kairunas dan Mutia Rahmi didampingi oleh Ibu, disaksikan langsung oleh Al Ustadz Dasrat Latif. Mohon izin Ustadz untuk dapat menyaksikan penyerahan untuk Kairunas juara 1 kaligrafi dan Rudi Hartono tafsir bahasa Arab juara 2. Dan selanjutnya kepada Rudi Hartono tafsir bahasa Arab juara 2. Hei, Andi. Mundur ya kan, mundur. Silakan
Rudi Hartono. Tafsir Bahasa Arab juara 2 langsung diserahkan oleh Al-Ustaz. Dan setelah ini untuk Mutia Rahmi, Qiraat Mujawad Dewasa Putri dan juga Rival Mai Putra, Harapan 2 Tartil Ilmu Putra diserahkan oleh Wakil Bupati beserta istri. Untuk Mutia Rahmi, Qiraat Mujawad Dewasa Putri juara 3 dan Rival Mai Putra, Harapan 2 Tartil Umum Putra. Langsung juga untuk Rival, Harapan 2 Tartil Umum Putra masih diserahkan oleh Wakil Bupati. Dan terakhir untuk Harapan 3 Qiraat Muratal Remaja Putra Androy Mustafa diserahkan oleh Ketua DPRD kepada Ketua DPRD Solo Selatan beserta istri untuk dapat menyerahkan Harapan 3 Qiraat Muratal Remaja Putra atas nama Androy Mustafa. Dan dilanjutkan dengan foto bersama. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, selamat kepada para pemenang yang telah membuat nama harum Kabupaten Solo Selatan. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek satu. Dan juga kami informasikan kepada Bapak Ibu bahwa esok kita akan melaksanakan kegiatan di RTH pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bahwa kegiatan kita masih dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Solo Selatan. Dan hari ini kita juga menyediakan vaksin bagi Bapak Ibu yang belum vaksin. Silakan ke sebelah kiri kami ada mobil di koordinat sosial. Dan nantinya insya Allah akan mendapatkan sembako juga. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Semoga selamat sampai di tujuan. Dirgahayu Hari Ulang Tahun Kabupaten Solo Selatan. Ini siapa itu? Tarangan. Ini live. Dan tentunya dia ini kita kembali sambut N-Heart. Kami silakan teman-teman nasyid N-Heart. Iya. Itu saya. Oke, kita masih dengan sekarang dulu.